Oke Bang Deo, ini kan Mawa ya melaporkan Inara Rusli dan suaminya ini Sianul Fahmi di Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan nih Bang. Nah itu menurut Abang gimana dari sisi secara hukum? Sedangkan si suami ini mengaku udah nikah siri dengan Inara Rusli. Nah itu gimana Bang proses secara hukumnya gitu? Laporannya si istrinya Mawa ke Polda Metro Jaya ya. Mawa melaporkan. Kan diterima sama Polda Metro kan. Iya. Artinya ada saksi dan bukti-bukti yang bisa dipakai atau dianggap sah oleh pihak Polda sehingga laporannya diterima. Jadi ini laporannya kan perzinahan. Perselingkuhan dan perzinahan. Perzinahan lah ya, kalau perselingkuhan itu kan belum dapat juga, tapi perzinahan karena undang-undang kita, KUHP kita hanya mengenal kata perzinahan. Nah, ketika laporan itu diterima oleh pihak polisi, itu artinya secara fundamental sudah ada unsur-unsur atau bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menjadi landasan pembuatan laporan polisi. Itu satu ya. Yang kedua, apa sih itu perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan antara seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami, di mana kemudian salah satunya dengan pihak ketiga yang lainnya tanpa seizin istri atau suami yang sah, begitu. Jadi dan hubungan ini sifatnya hubungan seksual pada umumnya. Jadi harus dibuktikan ada nggak hubungan seksual antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga tanpa izin, tanpa persetujuan dari istri atau suami yang sah. Itu perzinahan. Nah, sekarang apa yang dimaksud sebagai hubungan suami istri yang sah adalah hubungan suami istri yang berdasarkan perkawinan yang sah, yang kemudian perkawinannya didaftarkan dalam suatu catatan kenegaraan, baik itu catatan sipil maupun catatan dalam kantor urusan agama, begitu. Tapi harus dicatat sebagai suatu register bahwasanya mereka adalah yang menikah secara sah, begitu. Nah, ada juga beberapa pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya di catatan sipil maupun di KUA. Kadang-kadang mereka membuat perkawinan yang dasarnya hanya dasar adat, upacara adat bisa, berdasarkan upacara agama atau legalitas agama bisa, tapi tidak didaftarkan di catatan sipil atau KUA, sehingga secara undang-undang belum dianggap resmi sebagai suatu pasangan yang suami istri kalau mengikuti undang-undang. Nah, hukum pidana kita mengikuti suatu keadaan di mana semua yang tercatat dalam undang-undang, pasangan yang tercatat dalam undang-undang atau tercatat baik dalam KUA maupun dalam catatan sipil dianggap sebagai pasangan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan yang sah juga, begitu. Jadi clear. Nah, kalau ada pernikahan atau perkawinan yang nikah siri atau nikah berdasarkan adat aja atau nikah berdasarkan hukum agama apapun juga yang tidak didaftarkan di dalam catatan sipil atau KUA dianggap tidak sah. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang belum sah secara undang-undang. Nah, karena hukum pidana kita adalah netral, jadi hukum pidana kita mencatat kalau tidak tercatat dalam perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang berarti bukan pasangan yang sah. Makanya ketika ada persoalan seseorang dengan pasangannya sudah resmi sebagai suami istri berdasarkan undang-undang terdaftar, nah kalau dia kemudian dengan pihak ketiga berhubungan seksual dan ketahuan, itu dianggap sebagai perzinahan, begitu. Walaupun si pihak ketiga ini sudah menikah secara adat atau sudah menikah secara agama, tapi karena tidak pernah didaftarkan dalam undang-undang sehingga dianggap tidak ada catatan nikah, sehingga dianggap sebagai satu hal yang bisa dipidanakan dengan dasar perzinahan. Walaupun mereka kami sudah menikah di gereja, kami sudah menikah di acara adat, kan begitu. Nah, tapi karena tidak didaftarkan di catatan sipil, mereka rentan dipidanakan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Karena pasal KUHP hanya mengenal catatan pernikahan yang dasarnya adalah didaftarkan dalam undang-undang. Yang terdaftar negara lah ya Bang. Ya. Tapi sebenarnya ancamannya berapa sih Bang? Katanya sih di bawah, katanya dengar kabarnya di bawah 1 tahun. 9 bulan. 9 bulan. Jadi
ancaman pidana perzinahan itu kalau terbukti ancamannya maksimal 9 bulan penjara maksimal. Berarti walaupun si suaminya sudah mengaku nikah siri dengan Ina Rusli, ini tetap aja perzinahan ya Bang, karena memang tidak didaftarkan di negara ya Bang. Iya, tetap aja disebut sebagai perzinahan begitu. Jadi mau nikahnya siri dengan siapa yang kemudian ada ulamanya atau ada pendetanya juga, tapi karena tidak didaftarkan di dalam catatan sipil, ya sudah, ini rentan. Pernikahannya sah secara agama, pernikahannya sah secara adat, tapi secara undang-undang belum selesai, belum didaftarkan sehingga secara undang-undang pernikahannya belum selesai atau belum sahih secara undang-undang gitu. Nah Bang, kan kalau perzinahan itu kalau tidak salah ya Bang, secara hukumnya dengarnya harus ada orang yang melihat. Ini kan bukti CCTV. Bukti CCTV, dia sangat yakin bahwa ini bisa jadi kuat gitu. Dan ini jadi sekarang ini bukti itu nggak cuma saksi mata orang per orang yang melihat suatu kejadian atau peristiwa. Saksi mata juga bisa sekarang CCTV. CCTV adalah salah satu alat bukti yang paling akurat karena menggambarkan suatu keadaan yang real yang kemudian terekam gitu. Jadi CCTV itu udah sahih sebagai alat bukti karena hampir semua acara-acara persidangan, pembuktian ketika dibaringin dengan CCTV itu menjadi valid. CCTV sering dipakai sebagai sarana pembuktian dalam kasus macam-macam, dalam kasus kecurian, kasus pemerasan, perampokan, atau kasus ya persinahan juga, ya masuklah semua. Jadi CCTV itu adalah alat bukti yang sah. Gitu. Berarti bisa dibilang CCTV juga alat bukti sangat kuat. Gitu. Sangat kuat karena kan rekamannya ada ya. Gitu. Nah ini kan ngomongin CCTV yang Ina Rusli sendiri melaporkan ke Mabes nih Bang, terkait penyebaran CCTV di rumahnya Bang, terkait itulah Bang gitu. Soal video penyebaran itu. Nah itu belum diberitahu sih Bang terkait terlapornya. Menurut Abang ini gimana nih Bang terkait laporan ini? CCTV itu kan ada di mana-mana. Di rumahnya di setiap rumah kadang-kadang ada pasang CCTV. Ya. Pada dasarnya CCTV itu legal dipergunakan begitu. Nah sekarang ada CCTV di rumah yang bersangkutan terus bocor. Persoalannya siapa yang membocorkan itu kan? Itu kan. Laporannya apakah laporan pencurian ataukah laporan kemudian mengambil data milik pribadi, itu bisa tuh pakai undang-undang cyber begitu. Asalkan itu CCTV milik sendiri, tiba-tiba dicuri oleh orang lain kan begitu kan. Gitu. Jadi siapa yang mencuri ini diteliti lebih lanjut kan. Tapi selain satu persoalan hukum mengenai undang-undang ITE di mana pelakunya mencuri data, itu ada pasalnya. Tapi sisi lain barang bukti ini kemudian bisa memperlihatkan suatu aspek perkara lain, yaitu perzinahan begitu. Dua-duanya bisa dipakai sebagai sarana kemudian untuk menjerat dengan pasal yang kemudian bisa dijerat dengan pelakunya masing-masing gitu. Jadi si Ina Rusli bisa melaporkan pencurian CCTV-nya, si yang menggunakan ini karena sudah pegang sebarannya bisa menggunakan atau si istrinya si Mawa bisa menggunakan ini untuk laporan perzinahan gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Bang, kalau misalkan yang menyebarkan adalah mungkin yang orang yang sudah bisa itu mengakses, misalnya kalau contohnya orang misalnya keluarga ataupun orang yang berhak mengakses CCTV itu gimana, dan kalau misalkan orang lain gimana gitu Bang? Ya. Kalau yang punya rumah sih masih legal mereka mau pakai CCTV itu. Tapi kalau yang bukan punya rumah, kemudian ada maling misalnya yang ngambil itu, ya menjadi tidak legal kan. Tapi rasanya CCTV itu kan adanya dalam satu perangkat. Yang tahu perangkat itu paling cuma segelintiran orang. Kemudian itu ada passwordnya. Paling nggak jauh-jauh dari si Mawa juga itu kan, misalnya kan. Karena kan dia tinggal bareng kan. Nah gitu. Itu sih kejadiannya di rumah Inara yang di Jakarta Bang. Iya, tapi kan CCTV yang punya Inara kan, bukan punya orang lain kan. Yang tahu passwordnya siapa? Nah itu mungkin bisa jadi kalau misalkan keluarga bisa masuk gak Bang terkait penyebaran ya, itu? Kalau kan keluarga kan berarti masih orang rumah sendiri. Kalau perikatan yang tinggal di situ berarti kan legal-legal aja, apalagi kalau punya password. Karena CCTV itu ketika mau diakses itu selalu ada passwordnya. Oh, berarti bisa dibilang menduga nih Bang, ini orang yang orang terdekatnya. Orang terdekat, bahkan yang tahu juga isi passwordnya kan. Jadi nggak jauh-jauh, cuman namanya di dalam satu keluarga kan, itu pasti yang dilaporin keluarga sendiri. Kayak maling dalam keluarga, pencurian dalam keluarga, apakah bisa dipidana? Tergantung. Begitu. Ini.
pencurian dalam keluarga kan, anak mencuri uang maknya begitu kan, seperti itu. Nah,